Oke, thank you Ate sudah merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, annyeong haseyo. Karena di sini kan ada Oni, jadi aku tuh harus menggunakan bahasa Korea. Oke ya, annyeong 안녕하세요. 여러분. Annyeong. Oke, 잘 지내세요, guys. 잘 지내세요, 얘들아. How are you guys? How are you? How are you? Aduh, ini campur-campur. Padahal mas saya bisanya ngomong Sunda ini teh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Ate, Oni, Ican, Barista, Kak Fadila, Rismaya. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dong open mic dulu. Mana nih? Mana? Masih di mute, masih di mute, masih di mute. Gimana kabarnya guys? Alhamdulillah sehat Kakak. Wih, Baik, Alhamdulillah. Akang. Alhamdulillah Oni. Ate gimana Ate? Ini kayaknya lagi di pantai kah Ate? Ini ombaknya gede banget, awas terbawa arus ya. Takutnya hilang arah nanti. Aduh, hilang arah nanti. Cocok banget nih buat nanti yang mau ikut uh, sharing kita di hari Ahad nanti. Iman kita blur. Buat kalian yang hilang arah harus ikut sih. Alhamdulillah baik Kak. Wah, terima kasih Kak Rizka. Aku ini bacanya Kak Rizka atau bagaimana ya? Ini sesuai dengan yang ada di layar aku gitu ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Semoga Kak Fadila juga ini dalam keadaan yang baik ya, Kak Fadila ya. Oke guys, oh iya alhamdulillah baik Kak. Terima kasih Kak Fadila sudah merespon aku. Mohon maaf ya guys, ini kalau suaranya ada bising-bising sedikit karena aku sedang mencari sinyal dan tadi tuh karena di luar jadi cukup ramai juga gitu ya. Oke guys, tadi aku udah salam belum sih? Udah ya, udah ya, aku lupa. Ya, Bismillah guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah teman-temannya kita masih bisa kumpul nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah masih kita itu kesempatan guys, kesempatan waktu, kesempatan eh, sehat gitu ya, kesempatan bisa kumpul bareng walaupun via virtual dan kesempatan-kesempatan berupa diberinya rezeki, kuota dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekali ya teman-teman ya. Karena banyak sekali hal-hal yang telah Allah berikan kepada kita yang itu tuh sebenarnya nggak hanya berbentuk seperti materi aja gitu ya, kesehatan, waktu yang luang, kuota yang aman, sinyal yang bagus itu juga adalah salah satu rezeki yang patut sekali untuk kita itu syukur. Dan tentu saja ya guys ya sebagai Itu Mbak Jual. aduh guys ada suara motor sebentar. Ya, tadi kita pelan. Tentu saja ya, karena kita kan hari ini mau sharing tokoh muslimat dan itu berkaitan juga dengan Ummul Mukminin. Dan Ummul Mukminin itu kan punya suami yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad. Maka dari itu sebelum kita memulai, mari sama-sama kita bersolawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga segala salam, salawat dan lain sebagainya selalu kita curahkan ya kepada Rasulullah SAW. Dan semoga juga kita bisa menjadikan Rasul itu sebagai role model kita yang bisa kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita dan juga kita bisa melanjutkan estafet dakwah daripada Rasulullah SAW sesuai dengan metode dakwah yang telah Rasulullah ajarkan. Dan semoga di akhirat nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat kita nantikan gitu guys. Nah,
Di sini kan udah ada nih ya guys ya, udah ada Oni, Ati dan lain sebagainya. Dan tentu saja seperti malam Selasa malam seperti biasanya ya teman-teman, kita itu akan sharing tokoh muslimah. Dan kali ini biasanya ya teman-teman, kita tuh biasanya kan via call group. Nah sekarang kita berbeda. Biasanya kita kan di call group, nah sekarang kita pindah ke Zoom biar apa? Biar kita bisa lebih bercengkrama, biar bisa kita lebih ya antusias dan sebagainya gitu. Nah malam hari ini kita itu akan ngebahas tentang Ummu Salamah. Siapa sih Ummu Salamah dan lain sebagainya, tentang bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana eh, apa ya perjuangannya, bagaimana hal-hal baik yang telah Ummu Salamah ajarkan dan lain sebagainya dan masih banyak lagi nanti itu akan kita kulik bareng-bareng di sini ya guys ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu deh ke siapa nih yang on cam aja deh. Gak mungkin ke Oni karena Oni kan akan menjadi ini kita ya. Oke di sini ada Ate. Ate udah siap belum nih untuk mendengarkan siroh daripada Ummul Mukminin kita pada malam hari? Boleh Ate? Insya Allah siap, Kak. Oke, Ate nih sebelum ini Ate ya. Ada udah pernah dengar nggak sih tentang Ummu Salamah atau pernah ngebaca sirohnya kah atau pernah mendengar sirohnya atau bagaimana? Mungkin kalau misalnya untuk Ummu sendiri yang Ate kenal itu Ummul Mukminin, jadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ceritanya lebih detail tuh Ate masih perlu banyak belajar dan baca lagi ya, Kak. Dan salah satunya ikut di sharing tokoh muslimah malam ini. Wah, Masya Allah, benar, 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 benar si Ate ya. Makasih Ate atas responnya gitu ya. Dan Iya. sepakat sih kata Ate tadi, aku juga sama, aku juga mungkin hanya mengenal dalam artian Ummul Mukminin aja gitu, istri daripada Rasulullah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, malam hari ini karena kita sama-sama belum tahu dan mari semua teman-teman kita sediakan gelas kosong agar apa? Agar kita ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu baru yang nanti akan Oni sampaikan, itu tuh kita bisa menyerapnya, mengamalkannya dan juga ya menyebarluaskannya gitu ya. Ani. Halo, 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 di sini, di sini. Kedengeran jelas nggak? Kedengaran jelas. Ini udah siap tuh? Siap, insya Allah siap. Masya Allah. Pemantik kita sudah siap banget teman-teman. Jadi teman-teman juga silahkan bersiap juga ya. Karena kita akan time travel ke masa lalu. Oke, tadi udah aku buka juga. Kita udah buka dengan salawat, dengan doa dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita buka lagi dengan sama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin langsung aja nih ya di sini teman-teman sesuai dengan posternya pada malam hari ini yang menjadi pemantiknya itu adalah Oni Alifah. Kepada Oni karena udah siap, tafadhol. Oke, Silakan. terima kasih Aka sudah membuka dan terima kasih teman-teman tadi sudah merespon Aka ya. Boleh minta bantuannya Ate untuk di share screen ya. Oke, sembari Ate share screen teman-teman, kita harus bersyukur kembali malam ini kita bertemu kembali di sharing with Tinol ya. Kita sama-sama saling mengingatkan nih bahwasanya hari ini kita harus meluruskan niat kita. Hari ini kita duduk ya, atau teman-teman ada yang sambil ngelipet baju atau yang serius mendengarkan itu sambil mencatat ya. Semoga dalam keadaan apapun teman-teman selalu diberkahi sama Allah dan diridhoi Allah pertemuan kita hari ini ya. Kita luruskan niat kita. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk belajar Islam ya. Karena belajar Islam tuh nggak cuman belajar terkait dengan sholat doang. Karena Islam itu luas teman-teman. Ada 3 dimensi, nggak cuman perihal ibadah aja. Sejarah itu juga termasuk pelajaran Islam. Nah, ini akan menjadi hujah kita di hadapan Allah nanti. Kita sudah nih ya Allah, kita sudah mempelajari sejarah-sejarahmu, kami sudah belajar gitu ya para tokoh-tokoh muslimah ya, tokoh paling otentik ya yang kita pelajari untuk bisa kita terapkan menjadi kepribadian kita saat ini gitu ya teman-teman. Oke, tadi kan yang ditanya Aka udah tahu atau belum sama Ummu Salamah cuman Ate. Coba dong Oni mau tanya teman-teman yang lain. Ada Nichan, ada Mbak Rika sama Mbak Fadila. Boleh di kolom komentar aja. Teman-teman kira-kira udah tahu belum sih sama Ummu Salamah?
Udah tahu belum sama Ummu Salamah? Atau baru denger Oni? Atau aku udah tahu dari poster, dari poster doang kakak ya. Nah kalau mbak-mbak yang lain nih, ada Nichan, ada Mbak Rika, ada Mbak Fadila, udah tahu belum sama Ummu Salamah mbak, kira-kira? Atau ketik satu kalau udah tahu, kalau belum tahu dua. Ayo teman-teman, udah tahu belum? Satu dan dua. Kakak satu dan dua pernah dengar namanya Oni? Oke. Ya pernah, rata-rata berarti pernah dengar namanya, tapi udah kak, tapi belum tahu detail kisahnya, hanya tahu bahwa ia istri Rasul. Masya Allah, udah tahu sih tapi belum kenal deket. Jadi kita hari ini mau kenal deket ya, mau kenalan lebih dalam sama salah satu istri Rasulullah ya. Rata-rata teman-teman udah pernah kedenger nih namanya, tapi belum terlalu mengetahui banyak kak. Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Welcome to Sharing Toko Muslimah. Ya, hari ini kita masih edisi Ummahatul Mukminin ya teman-teman. Ummahatul Mukminin itu apa? Ummahatul Mukminin itu ibu-ibu kaum mukminin ya. Itu adalah sebutan untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu an ya teman-teman ya. Ummu Salamah radhiyallahu an. Jadi beliau ini adalah ibunda kaum mukminin, teladan keimanan, kedermawanan, kesabaran dan kecerdasan wanita Islam. Kalau kita bicara terkait dengan Ummu Salamah radhiyallahu an, sebenarnya kita tuh nggak cuman lagi bicara tentang salah satu pendamping Nabi Muhammad. Kita nggak cuman berbicara tentang salah satu istri Nabi Muhammad, enggak ya. Tapi kita juga lagi bicara lebih dalam terkait sosok perempuan yang sangat intelek, sangat pinter ya, sangat cerdas. Ini adalah Ummu Salamah ya. Beliau tuh pintar banget guys, sampai-sampai ketika Rasulullah wafat ya, ketika Rasulullah wafat, rumah beliau itu dijadikan sebagai pusat kajian fikih di Madinah. Nah, beliau tuh ada majelis ilmu di dalam rumahnya. Ayo, kita di sini harus bercita-cita juga. Semoga nanti rumah kita ada ruangan khusus untuk bisa kita jadikan tempat kajian. Kalau teman-teman tahu kayak Mbak Eka, nah Mbak Eka rumahnya punya seperti kayak gitu. Jadi Mbak Eka memang pengen banget ya. Beliau selalu berdoa, ya Allah, suatu saat nanti pengen punya rumah yang besar, di mana salah satu ruangannya itu bisa dijadikan tempat kajian. Dan alhamdulillah kesampean teman-teman. Kesampean, jadi benar-benar jadi kenyataan. Jadi rumah beliau sekarang itu jadi tempat orang-orang kajian. Ada infokusnya, bahkan Oni pernah main langsung kan. Rumah beliau tuh di Lubuk Linggau. Kalau dari Palembang ke Lubuk Linggau kurang lebih 7 jaman. Oni pernah main ke sana. Wah, luas banget rumahnya. Itu adalah hasil dari doa beliau, hasil dari ikhtiar beliau ya. Jadi teman-teman jangan bermimpi yang kecil-kecil, cobalah bermimpi yang besar-besar, dan mimpi itu harus bisa kalian kaitkan dengan kebutuhan umat. Nah gitu ya, jadi dari awal aja nih ya kita udah dapet, mau jadi kayak Ummu Salamah, punya tempat kajian di rumahnya. Nah gitu, karena itu juga salah satu impian Oni ya. Nah beliau itu sangat intelek sekali ya. Tentunya beliau nggak cuma punya majelis ilmu, beliau juga pengajar di sana. Dan nggak beliau sendiri, banyak pengajar-pengajar lainnya yang ada di situ ya, majelis ilmu, pusat studi fikih di Madinah teman-teman. Nah terus ya, beliau itu adalah beliau itu adalah orang kedua ya. Mbak Eka tinggal di Lubuk Linggau, iya sekarang di Lubuk Linggau ikut suaminya, dulu di Palembang gitu. Nah lanjut ya teman-teman, Ummu Salamah itu juga meriwayatkan hadis. Jadi yang paling banyak itu kan Aisyah ya, istri-istri Nabi yang paling banyak itu Aisyah. Posisi keduanya adalah Ummu Salamah. Beliau itu meriwayatkan 378 hadis ya. Nah jadi ya teman-teman bisa tahu lah ya, kalau misalnya orang itu udah meriwayatkan hadis, berarti ingatannya tuh kuat, akalnya tuh kuat gitu. Terus juga orangnya cerdas pasti. Ummu Salamah radhiyallahu an. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu an ini juga faktanya teman-teman, beliau adalah istri Nabi yang paling akhir meninggalnya. Jadi umurnya paling panjang dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, kita belajar hari ini bukan sekadar nostalgia ke masa lalu. Bukan sekedar kita
belajar sejarah kayak di sekolah, misalnya cuma belajar sejarah kita tulis, cuman pelengkap materi aja, itu enggak. Tapi kita sekarang juga lagi belajar bagaimana kita bisa meneladani beliau, ya. Bagaimana Islam itu bisa terulang kembali. Karena teman-teman, kabar baiknya adalah walaupun sekarang ya di fase keempat ini teman-teman ngelihat sosial media, aduh pusing, aduh stres, aduh mau muntah rasanya, sedih banget, sedih banget. Kayak misalnya ya, oh ini tadi baru ngelihat postingan itu ada temen tuli, stres banget sampah, sumpah. Temen tuli ya, beliau itu menerima bantuan, terus beliau bilang sama orang tuanya katanya, ibu, ayah, kita udah merdeka kan, katanya gitu. Ya Allah, sedih. Waktu itu kayak nangis, ya Allah, dek, kita belum merdeka gitu. Karena aduh sedih banget ya teman-teman. Kita lihat sekarang gimana negara itu tidak mengurus rakyat sebegitunya kayak gitu. Lagi-lagi yang jadi sasaran adalah rakyat kecil lagi. Yang dimerdekakan sama mereka itu hanya golongan mereka sendiri kayak gitu kan. Nah, walaupun ya kondisi saat ini tuh lagi kacau balau sebegitunya ya, kabar baiknya adalah teman-teman di fase kelima nanti Islam akan kembali berdiri. Nah, untuk tegaknya Islam ini, kita itu harus memastikan bahwasanya kita adalah salah satu orang yang ikut andil dalam tegaknya Islam. Jadi kalau sekarang kan Amerika, kita lihat ya kuat banget Amerika itu. Nah, nanti Islam, negara Islam, jadi bersatulah berbagai negara Islam itu menandingi Amerika nanti. Jauh lah tertinggal Amerika nanti. Nah, nanti Islam akan kembali lagi memimpin dunia. Dan tentunya kita harus memposisikan diri sebagai salah satu kader terbaik itu. Nah, untuk bisa memposisikan hal tersebut, kita tuh harus ada strateginya. Strategi itu bisa dilihat dari sejarah, karena pola sejarah itu berulang, teman-teman. Berulang. Contohnya aja ya, misalnya kayak tren celana cut bray, itu kan tahun lama-lama banget. Nah, ini tren lagi, terus rambut mohawk kayak gitu. Nah, itu kan udah tren, terus lama nggak tren, terus tren lagi. Jadi berulang-ulang. Jadi pola sejarah tuh berulang. Nah, untuk melihat gimana strateginya, itu juga berulang. Nah, misalnya kayak di masa Salahuddin Al-Ayyubi, saya ingat ya, di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu kacau juga kayak gini. Terus di situ dikasih tahu gimana caranya untuk memperbaiki keadaan yang sangat kacau. Oh, ternyata perempuannya yang diperbaiki. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa ngeliat pola-polanya. Nah, kacau mania sekarang. Nah, terus juga salah satu yang bisa kita lakukan adalah belajar tokoh-tokoh yang memang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satunya Ummu Salamah, ini beliau deket banget. Beliau adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Boleh next slide, Ate. Nah, teman-teman ya, jadi kita mempelajari sirah ini itu adalah bentuk ibadah kita. Ingat ya, definisi ibadah itu bukan cuma sekadar sholat. Ibadah adalah semua hal yang kita lakukan ya dengan dua syarat. Pertama, niatnya karena Allah. Kedua, sesuai dengan syariat Allah. Kita belajar ini, niat kita kan karena Allah ya. Karena Allah tuh nyuruh kita belajar. Karena Allah menyuruh kita untuk menerapkan Islam secara kafah. Untuk secara kafah tuh menyeluruh ya teman-teman. Untuk menerapkan Islam secara menyeluruh itu kita butuh sistem. Nah, kita harus belajar gimana caranya agar sistem ini bisa ditegakkan kembali. Nah, sesuai dengan syariat. Alhamdulillah kita sesuai dengan syariat. Kita menuntut orang dengan baik, ya. Kita di sini juga uang pakai Zoom-nya itu bukan dari uang haram, kayak gitu kan. Nah, itu sesuai dengan syariat. Jadi ini bisa ternilai sebagai ibadah. Ya, kita butuh banget Islam kafah, Islam secara menyeluruh ya, teman-teman. Nah, untuk mewujudkan itu kita harus belajar sirah. Sirah itu apa? Sejarah namanya. Terutama terkait dengan Ummahatul Mukminin ya, teman-teman. Karena teman-teman bisa buka di Al-Ahzab ayat 6 ya. Itu intinya Allah tuh menegaskan bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibu bagi seluruh orang yang beriman. Nah, mempelajari sirah mereka ibarat mengenal ibu kita sendiri. Kenapa di sini kosakatanya tuh ibu? Karena ada dua makna ya, teman-teman. Secara fikih, ibu itu adalah orang yang haram dinikahi. Memang istri-istri Nabi itu haram dinikahi. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad sudah wafat, istri-istrinya itu udah nggak boleh menikah sama yang lain. Itu biar nanti berkumpul sama Rasulullah di surganya Allah. Nah, kedua adalah ya, kenapa disebut ibu? Karena posisi mereka itu pemegang otentisitas ajaran Islam
domestik. Otentik otensitit oten otentisitas sebenarnya, otentisitas ajaran Islam, maksudnya itu tuh paling asli, paling ori, paling otentik. Nah, kalau teman-teman mau lihat bagaimana cerminan perempuan-perempuan Islam, lihatnya itu pada zaman Nabi, jangan lihat zaman sekarang. Pun melihat Oni juga pasti ada kurangnya. Jadi teman-teman ketika melihat orang yang ada yang hijrah, jangan anggap mereka tuh malaikat, ya. Jangan terlalu memasang ekspektasi yang tinggi pada orang yang sudah hijrah, yang kitabnya tinggi dan sebagainya, karena masih ada kemungkinan dia tuh melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, gitu. Jadi kadang kan orang tuh ngelihat, dia udah hijrah tapi kok dia begini. Jadi kita ngatain orang kan, gitu, nggak boleh. Jadi ya namanya kita di akhir zaman, kualitas muslimahnya itu jauh berbeda dibandingkan kualitas muslimah pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau mau ngelihat figur yang sebenarnya, itu lihat pada saat zaman Nabi, ya. Jadi kata Ustadz Felix pun, ya, Ustadz Felix itu kan mualaf ya di tahun 2002. Kalau misalnya saya mualaf masuk Islam itu karena ngelihat muslimnya, mungkin saya udah keluar sekarang, karena kan banyak ya muslim yang narkoba, yang maling dan sebagainya. Tapi yang saya lihat adalah Islamnya. Nah, semakin akhir zaman, muslim dan muslimah itu tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya. Makanya biar kita mau lihat gimana yang sesungguhnya, itu lihat pada zaman Nabi, ya teman-teman. Nah, jadi ibarat mengenal ibu kita sendiri, ya. Jadi sepenting itu loh untuk belajar mengenai istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, ibadah dan pembuktian iman, ya. Mengkaji perjalanan hidup mereka dilakukan dengan takwa, rasa rindu dan kecintaan sebagaimana mencintai orang tua kandung. Nah, jadi orang-orang pada zaman Nabi Muhammad itu, mereka mencintai Nabi melebihi cintanya kepada diri sendiri, kepada keluarganya, kayak gitu. Gak tergambar, ya wajar kalau misalnya kita gak tergambar, karena kita tuh hidupnya udah jauh banget gitu ya. Nah, tapi orang-orang pada saat itu tuh sangat mencintai Nabi. Kalau misalnya agak-agak dianalogikan sedikit lah ya, kayak misalnya kita K-popers deh, misalnya K-popers itu cinta sama idol kita, ya. Kayak misalnya Oni dulu juga K-popers, ngelihat V-Live, dulu kan zaman V-Live, ngelihat misalnya Do Kyung Soo, ngelihat di sini gitu ya, kayak bahagia banget gitu. XXL juga ya, kayak bahagia banget, ngerasa kayak kita lagi dalam satu tarikan nafas yang sama, walaupun di negara yang berbeda, kayak gitu. Ya, kayak gitulah rasa cinta yang lebih lagi. Nah gitu, sampai mau ngoleksi poster, mau ikut konser dan sebagainya. Nah, mereka juga sebegitunya dulu dengan Nabi. Tapi kita sekarang kan udah jauh banget ya. Nah, agar kita cinta kepada Nabi, cinta kepada istri Nabi, maka kita harus menelisik lebih dalam bagaimana sirahnya. Nah, terus juga teman-teman ya, pendamping-pendamping Nabi itu tentunya adalah orang-orang pilihan Allah, ya, wanita-wanita pilihan Allah dengan berbagai macam karakter yang mereka punya. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang humoris ada, terus yang cerdas ada, yang dia pintar ada, gitu. Jadi banyak lah, ya, yang beliau itu selalu lapang dada, rela berkorban ada, gitu. Jadi banyak jenisnya. Nah, jadi setahu ini juga sudah mewakili berbagai macam karakter perempuan di dunia, ya. Oni itu pernah dengar istri-istri Nabi itu. Boleh next, Ate. Nah, nama asli dan tinjauan bahasanya, ya. Jadi teman-teman, ya, Ummu Salamah itu bukan nama asli. Ummu Salamah itu maksudnya ibunya Salamah. Nah, jadi anak pertamanya namanya Salamah, karena sebelum sama Nabi Muhammad, Ummu Salamah itu pernah menikah sekitar di umur belasan, ya, 17, 18 atau 19, karena banyak riwayat yang berbeda pendapat lah kayak gitu. Beliau sudah pernah menikah sama orang yang satu bani sama beliau kayak gitu. Nah, nama asli dari Ummu Salamah itu adalah Hind. Jadi sebenarnya di Arab itu manggilnya Hind, di kita aja manggilnya Hindun, karena ada tanwin kayak gitu kan, Hind. Tapi mereka manggilnya Hind. Hind binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Nah, jadi kalau di Arab dipanggilnya Hind, di Indonesia populernya Hindun, ya. Nah, Hind jadi bisa berubah tanwinnya. Kalau dia sebagai subjek jadinya Hindun, kalau dia sebagai objek jadinya Hindan. Kalau ada huruf jar, harful jar itu kayak min dari,
Allah di atas. Nah, kayak itulah guys ya. Nggak terlalu paham juga bahasa Arab. Tapi saya ingat nih harf jar tuh kayak gitu, yang dari, di gitu, di nah gitu gitulah. Bisa jadi hindin. Nah, gitu ya. Jadi Hind, nama asli beliau adalah Hind, atau di Indonesia Hindun. Ya, tapi beda dengan Hindun yang memakan hati hamzah tuh beda ya. Boleh next. Eh. Jadi beliau itu punya ayah, teman-teman, namanya Abu Umayyah. Nama dari bapaknya Ummu Salamah, namanya Abu Umayyah. Nah, Abu Umayyah ini belum Islam ya. Dia salah satu pimpinan Quraisy juga ya. Dan di mata Quraisy beliau tuh sangat mulia dan punya gelar Zadur Raqib. Nah, jadi dermawan. Kan tadi kita di awal bilang ya bahwasanya Ummu Salamah ini adalah orang dermawan. Nah, itu adalah turunan sifat dari bapaknya Abu Umayyah. Jadi kalau misalnya mereka itu lagi perjalanan jauh nih ya, yang menanggung semua beban berupa material kayak makan, minum, terus juga peralatan-peralatan untuk perjalanan jauh itu adalah ayahnya Ummu Salamah, Abu Umayyah. Ya, jadi ayah beliau itu bergelar Zadur Raqib. Jadi setiap safar beliau yang menanggung biaya dan bekal rombongan. Nah, jadi bayangin aja kayak teman-teman punya teman nih. Jadi kalau kemana-mana misalnya mau trip ke Lampung, dia semua yang bayar. Nah, itu dermawan sekali Abu Umayyah ini. Nah, terus juga di tokoh Quraisy itu ada 4 yang termasuk dalam ini ya, ke dalam di Azwadur Raqib tadi. Ya, salah satunya adalah ayahnya Ummu Salamah. Nah, menular ke putrinya ya. Jadi menyedekahkan harta pribadi dan menjaga diri, menular kuat dari ayahanda langsung kepada Ummu Salamah. Nah, itu jadi kita tuh harus punya sifat-sifat yang baik, teman-teman, karena nanti kita bakal jadi ibu. Nah, ibu ini akan dicontoh lah sama anaknya. Gitu. Kalau misalnya ibunya ini jiwanya minta-minta, anaknya nanti minta-minta. Mungkin awalnya anaknya tuh kayak, "Oh enggak, ibu nih enggak boleh bohong sama orang lain." Tapi lama-kelamaan dia bakal menyerap apa yang dilakukan oleh ibunya. Nah, itu jadi menjadi ibu itu sungguh tidak mudah ya, teman-teman. Jadi mumpung kita masih jomblo nih, tapi nggak tahu ya Mbak Rika sama Mbak Fadila masih jomblo atau enggak. Kalau sudah jadi ibu, berarti alhamdulillah ya, udah Allah kasih kesempatan untuk bisa menerapkan sifat-sifat baiknya untuk ditularkan ke anak-anaknya. Kalau belum, berarti kita lagi sama-sama nih memperbaiki ya. Entah sampai kapan jatah jomblo ini, tapi kita tuh lagi dikasih waktu sama Allah untuk memperbaiki sifat-sifat kita. Mungkin kita sampai dengan saat ini belum menikah, jomblo ya. Sama dong. Mungkin sampai dengan saat ini kita tuh belum menikah karena menurut Allah sifat-sifat kita tuh masih ada yang kurang baik, teman-teman. Mungkin kita nih masih sering ego, ya nggak sih? Karena nanti dalam pernikahan itu harus bisa menekan rasa ego. Nah, ego-egoan, apalagi laki-laki tuh egonya tinggi dibandingkan perempuan. Nah, kita sekarang kalau apalagi kita sekarang nih masih gengsian gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, Allah tuh lagi nyuruh kita untuk memperbaiki diri dulu. Nantilah kamu tuh belum cukup gitu, skillnya belum cukup untuk berumah tangga kayak gitu ya. Jadi ini mengingatkan kita kembali ya bahwasanya dari Abu Umayyah beliau bisa menularkan sifat kedermawanannya, walaupun beliau itu kafir ya Abu Umayyah ya, tapi ada sifat baiknya yaitu sifat dermawannya ya. Nah, ini kita harus tahu nih sifat-sifat apa yang mau kita turunkan ke anak-anak kita nanti gitu. Nah, seperti itu. Boleh next Ate. Oke. Next ya, Bani Makhzum dan rivalitas suku. Nah, jadi teman-teman, Ummu Salamah ini itu adalah dari Bani Makhzum, sama dengan suaminya. Suaminya itu sering disebut dengan Abu Salamah, ya kan, bapaknya Salamah maksudnya. Nah, Ummu Salamah dan Abu Salamah, mereka berdua ini dari Bani Makhzum. Jadi pada saat itu ya, Bani-Banian itu mereka tuh bener-bener kayak keakuan banget loh, nasionalis banget, kayak pokoknya bahani kami harus paling oke, bahani kami juga harus paling oke. Nah, tapi kebetulan beliau berdua ini dari Bani Makhzum ya. Nah, jadi ada 2 suku terpandang di Quraisy, 2 subsuku terbesar, paling besar banget di suku Quraisy ya. Dari di antara banyak kabilah, yang paling dominan itu Bani Hashim. Itu Bani Hashim tuh asalnya Nabi Muhammad. Dan Bani Makhzum ya, Bani Makhzum, tokoh Bani Makhzum itu ada Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid belum
belum masuk Islam, ya. Abu Jahal, nah itu dari Bani Mahzum, ya. Abu Salamah tuh suaminya Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah juga dari Bani Mahzum, ya. Jadi Khalid bin Walid ini seingat Oni itu kayak sepupuan gitu sama Ummu Salamah, dan Abu Salamah ini adalah sepupunya Nabi juga. Jadi kan Abdul Muthalib ya punya anak banyak nih. Oh, ini lupa berapa jumlahnya ya, tapi ada laki-laki sama perempuan. Nah, anak perempuan Abdul Muthalib kan kakek Nabi Muhammad ya. Anak perempuannya itu melahirkan anak namanya Abu Salamah. Jadi kayak sepupuan banget loh. Nah, gitu. Jadi anaknya bibinya Nabi Muhammad. Nah, terus juga Abu Salamah tuh suaminya Ummu Salamah ya. Abu Salamah ini itu saudara sepersusuan juga sama Nabi Muhammad. Karena pada saat itu sama-sama menyusu sama Suwaibah, seingat ya. Suwaibah bukan ya. Yang ini budaknya Abu Lahab. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pernah nonton The Passenger ya yang ada di YouTube itu, ya Suwaibah ya, yang ada di YouTube itu, jadi Nabi Muhammad itu kan Siti Aminah, bunda Siti Aminah itu susunya kering ya, nggak ada ya, susunya kering, susunya apa tadi susunya kering. Nah, jadi beliau minta tolong bantuan yang bisa di situ tuh adalah budaknya Abu Lahab, tapi Abu Lahab nih gak setuju, itu dipengaruhi sama istrinya karena gak usah lah, jadi gak sampai selesai gak dibolehin, jadi dipaksa si Suwaibah tadi gak boleh lagi nyusuin Nabi Muhammad, tapi kan udah pernah tersusui nih, terus juga tersusui sama Abu Salamah. Nah, apa tadi pertanyaan Mbak Bella? Tapi kok bisa beda suku? Ya beda suku gini Mbak, jadi si Abu Salamah ini ya, dia punya ibu dari Bani Hashim, tapi punya bapak dari Bani Mahzum, kan mazhabnya ke bapak ya. Nah, betul kata Aka. Jadi kalau misalnya ya Nichan itu ayahnya orang Jawa, ibunya orang Sunda, ikutnya ke ayah gitu. Itulah kenapa orang-orang Arab itu misalnya ada gelar ya di belakangnya, dia tidak menyarankan orang cewek Arab nikah sama cowok biasa karena gelarnya bakal hilang. Kayak misalnya Oni ada gelar dari ayah Mas Habi, itu dari Yaman. Tapi kalau Oni menikah sama orang yang bukan di Oni, sampai di Oni habis gelarnya, tapi adik Oni masih bisa bawa gelar itu ke bawah-bawah kayak gitu, habis gelarnya. Jadi gelarnya tuh ya habis dicewek lah kayak gitu. Jadi Abu Salamah ini ikut ke bapaknya. Nah, terus akar keingkaran Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini sebenarnya teman-teman ya, beliau tuh tahu Islam tuh benar, tahu Nabi Muhammad benar tuh tahu, cuma tadi egonya tinggi, ego dia tuh tinggi karena tadi kan Bani Mahzum itu paling kuat gitu, gak boleh kalah dengan Bani Hashim, jadi aku tidak akan pernah mengakui Muhammad itu adalah nabi gitu. Jadi ya, persaingan prestis jahiliyah, Bani Mahzum senantiasa bersaing kehormatan dengan Bani Hashim. Sebab Abu Jahal menolak Islam, Abu Jahal enggan beriman bukan karena ragu akan Al-Quran, melainkan gengsi suku karena Nabi SAW berasal dari Bani Hashim. Begitu juga dengan Abu Sufyan teman-teman ya. Abu Sufyan tuh udah kedetak-tak gitu, kayaknya bener deh Nabi Muhammad ini adalah Nabi, tapi nggak gengsi kayak gitu. Nah, mereka tuh gengsiannya tuh tinggi banget gitu, jadi benar-benar rival banget, musuh banget gitu. Nah, jadi terus ya teman-teman perlu diketahui bahwasanya di Mekah itu ada yang namanya elit aristokrat Mekah. Jadi kaum elit aristokrat Mekah. Jadi pada saat itu Mekah tuh nggak ada pimpinan tertinggi, nggak ada yang namanya presiden. Nah, istilahnya kalau kita mudengnya tuh kan kayak presiden, nggak ada yang namanya presiden di Mekah. Jadi di Mekah itu nggak ada pimpinan tertinggi, tapi adanya diurus sama bani-bani ini. Nah, langsung dia tuh. Jadi ada Bani Mahzum ini Ummu Salamah, Abu Salamah, ya Khalid bin Walid, Abu Jahal. Nah, itu ya. Nah, mereka itu menguasai logistik perang, dia klan militer dan ekonomi. Kavaleri, pasukan berkuda dari dia ya, dan merupakan pengusaha-pengusaha terkaya yang mendanai kafilah perdagangan internasional Quraisy. Itulah kenapa Abu Umayyah tadi ya, itu beliau selalu mendanai dengan uangnya kan, cor gitu, kayak banyak uang banget, yang banyak uang ternyata, pengusaha terkaya. Nah, terus ada Bani Hashim itu klan keagamaan dan kehormatan. Jadi Bani Hashim yang ngurus itu klannya Nabi Muhammad SAW, ya Ali bin Abi Thalib ya,
Nah, Abu Lahab, nah itu. Nah, bila memegang hak istimewa siqayah, penyedia air untuk penziarah Ka'bah. Jadi nyagain air Zam-Zam. Dan Rifadah, penyedia makanan untuk jemaah haji. Nah, yang ngurusnya itu Bani Hashim. Terus ada juga Bani Umayyah, itu klan politik dan diplomasi, itu klan asal Abu Sufyan. Nah, mereka yang memegang bendera kepemimpinan, liwa ya, liwa. Bendera liwa. Liwa itu putih, kalau saya ingat putih, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah aja apa-apa ya. Karena mereka tuh sebenarnya teman-teman ya, orang-orang Arab yang belum masuk Islam pada saat itu, mereka tuh tahu Tuhan kami adalah Allah, mereka tahu. Ya, jadi antara Rob sama ilah tuh beda. Rob itu Tuhan, Rob mereka adalah Allah. Mereka mengakui Rob kami adalah Allah, tahu yang menciptakannya Allah. Tapi ilah tuh sesembahan mereka. Ilah kami adalah Manat, Lata, Uzza. Nah, jadi beda. Mereka tuh memisahkan antara Tuhannya sama ilahnya. Itu. Makanya kan di azan tuh asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan, sebenarnya makna yang lebih tepatnya tuh bukan tiada Tuhan, tapi tiada sesembahan selain Allah, ilah. Karena kan siapapun bisa ngomong kalau Tuhan aku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa sesembahan kita nih? Apakah ilmu gitu? Apakah bos? Apakah pekerjaan sampai kita lupa dengan Allah? Itu. Nah, jadi lanjut ya, ada Bani Abdiddar, itu klan urusan rumah Ka'bah. Jadi memegang kunci pintu Ka'bah dan bendera pertempuran. Itu ya. Boleh next. Oke. Next. Oke, next ya, sifat dan kepribadian utama. Nah, teman-teman, jadi Ummu Salamah ini, beliau adalah penyayang dan lembut, memiliki kepribadian yang amat penyayang, berwatak lembut, serta senantiasa memancarkan kebaikan dan kedamaian kepada sesama. Nah, sebenarnya ketika kita menjadi perempuan ya, biar suami itu betah ya, kalau kata Ustadz Felix ya, kita tuh harus menjadi sakinah. Sakinah tuh orang yang memberikan ketenangan kepada suami. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya kita punya suami ya, diberikan jodoh di dunia, itu kita ketika suami sampai rumah kita ngoceh dari A sampai Z. Nah, kan lagi capek-capeknya kita ngoceh dari A sampai Z. Nah, tidak, kita harus bisa menjadi rumah. Ini yang bisa kita pelajari ya, harus jadi penyayang, harus lemah lembut kayak gitu. Terus juga kalau kata guru on yang sudah menikah itu, laki-laki itu benar-benar lemah akan rayuan. Nah, rayuan. Jadi kalau misalnya kita mau ada sesuatu, dirayu aja daripada dimarahin, lebih baik dirayu gitu. Pengen makan seblak misalnya kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi di dalam rumah tuh tenang. Nah, sebenarnya perempuan itu fungsinya ya, teman-teman. Nah, dulu itu tugas perempuan ya mencetak peradaban doang. Mencetak peradaban. Beli seblak kuy. Ya, jadi tujuan perempuan dulu ya, tugasnya adalah mencetak peradaban, baik itu anaknya sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi gak ada sebenarnya istilah perempuan harus cari kerja dan sebagainya. Karena kita di akhir zaman, jadi keadaannya berbalik. Jadi alhasil perempuan harus mencari kerja, harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Jadi sampai rumah bukannya bisa memberikan ketenangan, tapi memberikan kemarahan kayak gitu. Nah, udah capek banget. Kalau teman-teman pernah ngerasain satu harian full lah, capek ya teman-teman ya. Gak apa-apa, ini di akhir zaman, nanti di fase kelima kalau kita masih hidup, insya Allah kehidupan kita sudah membaik ya teman-teman ya. Nah gitu sebenarnya. Jadi ibu rumah tangga tuh sangat mulia dulu tuh. Sekarang aja jadi pandangannya tuh berubah ya, karena kita kapitalis ya, kapitalis semuanya itu duit gitu. Nah, kalau mau penjelasan lebih dalam terkait ini, ikutin terus ya sharing with Tinol ya. Ini cuma kulit-kulitnya doang. Terus beliau tuh kuat akal dan cerdas, dikaruniai ketajaman berpikir, inner beauty, asik ya. Jadi beliau itu sebenarnya ya teman-teman, dikatakan dalam buku ini. Jadi mana sih muka Oni? Nah ini nggak kelihatan. Bentar. Nah jadi ini adalah salah satu referensi Oni ya teman-teman. Nah nih, kalau teman-teman mau beli bukunya, biografi 35 Sahabiah Nabi, tebel banget. Nah, dikatakan di dalam buku ini, beliau itu adalah perempuan yang sangat cantik. Yang parasnya tuh cantik banget. Tapi nggak cuma di luar aja, beliau tuh juga punya inner beauty tadi, teman-teman. Inner beauty, kecantikan dari dalam ya.
Ya, karena tadi beliau tuh penyayang, lembut, lemah lembut, terus sifatnya tuh nggak jahat hati gitu, nggak ngomongin orang lain kayak gitu. Nah, dan beliau tuh berani menyampaikan pandangan kritis yang solutif dalam situasi kritis. Nanti ada pembahasannya di akhir ya. Bagaimana beliau tuh bisa dikatakan kritis dan juga solutif. Terus juga tegar dan dermawan. Beliau itu murah hati sejak kecil, sanggup menghadapi cobaan berat berpisah dari keluarga demi mempertahankan akidah Islam. Nanti ada juga pembahasan di akhir lebih detailnya ya. Jadi beliau tuh pernah diuji berpisah dengan anak sama suaminya. Nah, gitu. Next dulu kita ke selanjutnya. Next. Nah, ini fase perjuangan ya, teman-teman, fase perjuangan dan hijrah. Nah, jadi ketika awal Islam ya, memeluk Islam bersama Abu Salamah di Mekah di tengah boikot Quraisy. Nah, jadi seperti yang Oni katakan tadi, sekitar umur beliau 17, 18, 19, beliau memeluk agama Islam, teman-teman, dan beliau menikah dengan Abu Salamah. Ini adalah pasangan yang sangat luar biasa, sama-sama taat, teman-teman. Jadi pada saat itu ya, kan sebenarnya bani mereka ya, Bani Makhzum ya kan tadi kalau nggak salah tuh, itu sangat benar-benar bermusuhan sama Bani Hashim ya. Jadi benar-benar kayak gengsi banget kalau mau memeluk agama Islam, tapi mereka berdua berani karena akalnya udah main, logikanya udah main, jadi berani untuk memeluk agama Islam. Nah, beliau jadi termasuklah golongan-golongan orang yang pertama kali masuk Islam kayak gitu. Nah, terus setelah itu ya, dikarenakan keadaan Mekah itu sangat tidak memungkinkan untuk orang-orang Islam, jadi mereka harus hijrah ke Habasyah karena di sana itu aja ada Raja Najasyi ya, teman-teman. Nah, di mana raja itu tuh sangat adil, jadi kita bisa beribadah dengan tenang di sana gitu, dijamin juga kehidupannya. Hijrahlah ke Habasyah. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah, tapi beliau terpisah dari suami dan anaknya selama setahun karena ancaman musuhnya tuh ya dari keluarganya sendiri gitu. Kemudian setelah itu, singkat cerita, suaminya meninggal dan beliau menjadi Ummul Mukminin ya, dipersunting oleh Rasulullah ya, seperti itu. Lanjut dulu Ate. Nah, perpisahan menyakitkan di Makkah ini jadi ya, ketabahan menghadapi ujian. Nah, ketika mereka hendak berhijrah ke Madinah, teman-teman, Bani Mughirah memaksa menahan Ummu Salamah. Di saat bersamaan, Bani Abdul Asad merebut putranya, sementara Abu Salamah terpaksa berangkat sendirian selama setahun penuh. Nah, oke. Nah, jadi di sini dulu ya, teman-teman. Jadi mereka ini kan Abu Salamah, Ummu Salamah sama anaknya mau hijrah ke Madinah nih. Udah ada perintah sama Rasulullah untuk pindah ke Madinah aja kita. Tapi ketika di perjalanan beliau dicegat sama bani-bani ini gitu. Dicegat sama bani-bani ini untuk stop kayak gitu. Nah, terus juga beliau dicegat sama paman-pamannya Ummu Salamah. Nah, dicegat katanya, Abu Salamah, kenapa, intinya gitu ya, Abu Salamah, kenapa kamu mau ngambil saudara kami? Ada gini ya, kalau Oni dengar di ceramahnya Buya Yahya itu disebut keluarganya, paman-pamannya, tapi kalau di sini disebut kawan kami, nggak tahu ya. Banyak riwayat biasanya, entah itu keluarganya, kawannya, apa dua-duanya, wallahu alam ya teman-teman, banyak riwayat. Nah, intinya dicegat lah sama orang-orang ini. Jadi Ummu Salamah tuh disuruh tinggal di Mekah aja. Terus singkat cerita juga nggak terima dari orang-orang, dari keluarganya suaminya ini nggak terima katanya gitu, dan nggak terima, dan tiba-tiba mereka itu mau mengambil anaknya. Nah, intinya kayak gitulah kira-kira ya teman-teman. Jadi Ummu Salamah tetap di Mekah dengan keluarganya yang masih kafir, terus anaknya itu diambil sama keluarga suaminya, terus suaminya Abu Salamah itu lanjut ke Madinah. Nah, jadi berpisahlah mereka tuh selama 1 tahun. Jadi Ummu Salamah ini tiap hari beliau keluar dari rumahnya kemudian ke padang pasir. Nah, beliau nangis di situ. Nah, memohon keadilan Allah, berdoa tentunya ya teman-teman ya. Bayangin aja pada saat itu kan nggak ada HP ya teman-teman, nggak ada misalnya buku tuh kayaknya masih belum ada deh kayaknya gitu. Ngapain lah orang-orang. Jadi beliau tuh ya
merenung aja, merenung, berdoa sama Allah gitu, agar bisa bertemu kembali sama sama anak-anaknya, sama anaknya dan juga sama suaminya. Itu boleh di next Ate. Ya, jadi bangun rumah tangga berdasarkan, oke. Nah, jadi gitu ya, sampai pada akhirnya teman-teman ya, hingga meraih kemenangan luka parah yang dialami. Oke, sampai pada akhirnya ada salah satu keluarga dari suaminya itu ngelihat Ummu Salamah kok nangis terus, ibalah hatinya. Terus tiba-tiba si keluarga yang ngelihatnya ini ngomonglah sama keluarga besar si cowoknya tadi, suaminya tadi gitu. Dan katanya tuh kayak, kasihan lah, kenapa kalian itu memisahkan keluarga ini. Nah, akhirnya luluh juga keluarga suaminya nih, dikasih lah anaknya ke Ummu Salamah, dan akhirnya Ummu Salamah itu bersama anaknya nyusul Abu Salamah. Nah, di sini ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan adalah teman-teman, Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Nah, dan sebenarnya hadis apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, itu riwayatnya dari Ummu Salamah. Nah, jadi yang bisa kita pelajari di sini adalah Allah tuh maha membolak-balikan hati manusia. Yang awalnya keluarga suaminya itu kan kayak mau memisahkan banget ya antara mereka bertiga itu, tapi akhirnya tiba-tiba tuh luluh. Nah, kayak gitu. Karena berkat dari doanya Ummu Salamah. Jadi teman-teman jangan putus asa ya, kalau misalnya teman-teman itu lagi ada problem dan sebagainya, kalian tetesilah batu itu dengan doa-doa. Lama-lama batu itu akan pecah juga, teman-teman. Jadi dari pengalaman Oni ya, dan juga pengalaman guru-guru Oni itu ngasih pesan ke kita, kalau misalnya kita tuh ada masalah dan kita udah mentok nih, kita bingung banget gimana cara menyelesaikan masalah itu, maka kita tuh fokus aja memperbaiki ibadah ritual. Kalau udah mentok ya, dalam artian udah mentok, kita nggak tahu lagi kemana, ini nggak tahu mau kayak gini salah gitu, salah gini salah, perbaiki ibadah ritual. Dan Oni, misalnya contoh Oni kemarin, ada 3 hal yang harus Oni selesaikan lah gitu, bingung kan ini gimana lah menyelesaikannya ya, udah mentok. Terus kata Mbak Eka, perbaiki ibadah ritual kamu. Yang Oni lakukan memang ibadah wajib itu diperketat ya teman-teman. Terus juga ada amalan-amalan harian, boleh teman-teman contoh atau terserah versi teman-teman masing-masing. Yang Oni rutinkan tuh sebenarnya dikit, tapi 3 hal ini tuh terselesaikan gitu. Yang Oni rutinkan tuh cuman ini loh guys, ruqyah pagi, ruqyah sore. Terus juga zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi itu Oni paling cuma Sayyidul Istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya 100 kali. Istighfar 100 kali. Tasbih yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Terus salat Nabi 100 kali. Itu doang 400 tuh. Diulang lagi di petang 400. Terus one day one juz, 1 hari 1 juz, itu doang selama 1 pekan, dan itu pun gak full, ada yang bolong lah 1-2. 3 hal yang Oni bingungkan itu tiba-tiba dapat clue gitu. Satu hal yang A, tiba-tiba kayak tring, Arifah gimana kalau kayak gini aja, oke. Oke, selesai. Yang B, tring kayak gitu, oke, keadaan ini terperbaiki. Tring yang C, oh ya kenapa aku nggak kayak gini aja ya. Nah, bisa jadi teman-teman masalah kita selama ini itu sebenarnya udah ada jalannya, tapi tertutupi awan-awan abu-abu karena kita tuh kurang dekat sama yang punya kehidupan kita ini, kayak gitu. Jadi jangan putus asa dan juga minta doa dengan serius. Nah, mungkin selama ini kita cuman kayak bergumam aja di hati, ya Allah kayak gini, tapi kita tuh nggak pernah kayak minta sambil nangis kayak gitu. Nah, harus benar-benar serius ya. Nah, semoga bisa teman-teman praktikkan bahwasanya Allah tuh sedekat itu dengan kita ya. Nah, kayak ini tadi kan, Allah bisa saja membolak-balikan hati manusia secepat itu kayak gitu. Kalau Allah mau, mudah aja bagi Allah, asalkan kita dekat sama Allah. Boleh belum ya, pengorbanan tanpa batas. Abu Salamah dipercaya Rasulullah. Ummu Salamah dan Abu Salamah membangun rumah tangga berlandaskan ketakwaan. Mereka bahu-membahu mendukung perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Oke. Nah teman-teman ya, sebenarnya ini spilan sedikit ya. Kan kemarin itu Tinol buat podcast lah seputar inilah, pasangan kayak itu ya, pacaran, ta'aruf. Nah kami juga diskusi sama guru yang sudah menikah kayak itu, betapa indahnya rumah tangga yang di dalamnya tuh terdapat pasangan yang satu visi dan misi. Wah keren banget ya, walaupun kita nggak pernah tahu ya Allah nanti pasangan kita tuh
satu visi misi atau enggak ya sama kita, cuman membayangkan pasangan dengan visi misi yang berbeda dan pandangan yang berbeda dalam hidup itu kayaknya aduh kayak neraka deh kalau misalnya beda pandangan hidup ya. Nah semoga kita berdoa nanti suami kita tuh bisa sama-sama berdakwah juga di jalan Allah, punya visi misi yang sama kan. Aduh capek banget kalau misalnya kita lagi bahas tentang perpolitikan saat ini ya, terus kita mandangnya dari POV Islam, dia mandangnya dari POV kapitalis dan komunis. Ada pusing kepala ini. Nah jadi teman-teman harus, ini juga jadi pengingat bagi kita tuh nggak cuman melihat dari hartanya, nggak cuman melihat dari fisiknya, tapi lihat juga dari isi kepalanya, pandangan hidupnya kayak itu. Karena nikah itu kan sekali seumur hidup, dan itu adalah perantara kita menuju surganya Allah. Jadi jangan sampai dikejar umur, jadi siapa yang datang langsung dihap aja, nggak kayak gitu ya. Kita juga harus ada standar tertentu untuk itu. Nah jadilah kayak Ummu Salamah sama Abu Salamah, mereka berdua ini sangat so sweet, sangat saling setia, dan juga saling takwa ya, taat pada syariat gitu. Nah Abu Salamah juga, beliau itu terlibat aktif dalam jihad teman-teman, dalam perang Badar, perang Uhud ya, keberanian yang luar biasa di medan tempur demi membela kalimat Allah. Jihad, nah jihad dulu tuh bener-bener bergengsi banget ya. Kalau sekarang jihad tuh jadi kayak mau menakutkan karena hembusan Islamofobia tadi ya. Karena musuh-musuh Islam tuh takut kalau misalnya kita tahu jihad itu adalah perintah Allah dan sebenarnya bagus, mereka tuh bakal kalah. Jadi dihembuskanlah jihad itu yang aneh-aneh kayak gitu. Nah teman-teman di sini jangan sampai memandang jihad pada suatu hal yang negatif ya. Jihad itu adalah perintah Allah untuk futuhat, membebaskan suatu wilayah ya untuk diislamkan seperti itu. Dan iya, jihad itu adalah solusi teman-teman. Dan kita tuh itu ada tahap-tahapannya dulu sampai ke futuhat. Itu dikasih tahu dulu, dikirim surat dulu, ditawarin mau bayar jizyah dulu dan sebagainya, baru diperangi. Itu nggak langsung der aja, dan ada aturannya. Kalau misalnya kita ngeliat Belanda, Inggris, Jepang ya menjajah kita, itu kan mereka membunuh anak-anak, atau Israel kita lihat mereka kan membunuh anak-anak, terus membunuh para lansia, membunuh para wanita, diperkosa pula kayak gitu. Kalau Islam tuh enggak teman-teman ya, sangat dijaga gitu. Jadi nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh perempuan. Terus juga bahkan tawanan-tawanan itu nggak disiksa, tapi cuma disuruh ngajarin baca tulis. Nah bayangin teman-teman seberapa mulianya Islam gitu. Nah terus ya, Abu Salamah ini juga pernah dipercaya Rasulullah untuk memimpin detasemen itu kayak pasukan militer kayak itu, dipimpinnya tuh 150 prajurit menyergap Bani Asad ya hingga meraih kemenangan. Nah jadi Abu Salamah ini beliau tuh pernah terluka di perang Uhud. Nah setelah itu beliau ikut lagi untuk memimpin 150 prajurit ini ngelawan Bani Asad. Nah kambuhlah lagi lukanya tadi di lengan seingat Oni ya. Nah nggak lama dari itu beliau dirawat dulu lah sama Ummu Salamah. Setelah itu beliau wafat ya. Jadi beliau tuh syahid secara tidak langsung lah kayak gitu dari luka dari peperangan tadi. Jadi Ummu Salamah menjadi seorang janda. Next Ate. Next. Oke, doa musibah yang sebelumnya tadi dan pinangan yang diberkahi. Doa musibah slide ke-10. Nah ya, doa musibah dan balasan terbaik ya. Nah jadi ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik daripadanya. Nah teman-teman, ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah itu mengamalkan ketika Abu Salamah wafat. Nah jadi doanya adalah, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik daripadanya kayak gitu. Jadi awalnya tuh kan mereka berdua kan, Abu Salamah sama Ummu Salamah tuh benar-benar saling mencintai ya teman-teman. Jadi sampai Ummu Salamah itu bilang lah ketika di detik-detik terakhir suaminya hidup gitu, katanya intinya ya teman-teman ini kan nanti pasangan itu akan berkumpul di surganya Allah. Bagaimana kalau misalnya aku meninggal duluan, kau tidak boleh menikah lagi, dan kau meninggal duluan, aku tidak akan menikah lagi, kata Ummu Salamah nih. Tapi kata Abu Salamah,
tidak, kalau misalnya aku meninggal duluan, silahkan kau menikah lagi dan carilah pengganti yang lebih baik dariku. Mikirlah Ummu Salamah nih ya, setelah setelah suaminya meninggal, siapa yang bakal yang lebih baik dari suamiku, karena bener-bener Abu Salamah tuh digambarkan sebagai sosok suami yang sangat perfect lah kayak itu di matanya Ummu Salamah. Jadi sangat setia, bertanggung jawab, taat syariat dan sebagainya. Oh, pokoknya gagah banget lah gitu. Nah, bingung Ummu Salamah siapa yang bakal jadi pengganti yang lebih baik darinya. Oh, ternyata Rasulullah, teman-teman. Nah, itu karena boleh di next lagi. Karena sebelum Rasulullah ya. Nah, ini ya. Jadi menjadi Ummul Mukminin setelah masa iddah ya, Rasulullah meminang Ummu Salamah. Nah, teman-teman, tapi sebelum Rasulullah itu Umar juga berusaha meminang tapi ditolak oleh Ummu Salamah kayak gitu. Nah, di sini Rasulullah meminang Ummu Salamah pun Ummu Salamah tuh nggak langsung nerima, tapi Ummu Salamah tuh ngasih tahu dulu loh. Beliau tuh kondisinya tiga ya. Pertama, tiga kekurangan ya. Kata Ummu Salamah, pertama, saya ini sangat pencemburu, kata Ummu Salamah. Kedua, saya ini sudah berumur. Sebenarnya berumurnya beliau tuh umur 26, 27, 28 loh guys. Jadi selisih usia Ummu Salamah sama Rasulullah tuh sekitar 25-an, sekitar gitu ya. Nah, tapi Ummu Salamah tuh ketika menikah sama Rasulullah 26, 27, 28 lah segitu, sekitar itulah ya teman-teman. Tapi katanya saya ini udah berumur katanya. Ketiga, aku punya anak banyak, tanggungan. Nah, gimana Nabi Muhammad kayak gitu. Pertama, kata Nabi Muhammad, terkait dengan rasa cemburumu, aku akan berdoa pada Allah agar menghilangkan cemburumu gitu. Jadi itulah kenapa salah satu alasan Abu Salamah itu nggak menikah lagi, karena Ummu Salamah tuh pencemburu berat gitu. Tapi setelah menikah dengan Nabi, rasa cemburu itu hilang kayak gitu. Ya pasti ada sedikit-sedikit lah kayak itulah ya, namanya perempuan ya. Terus tentang usia, aku pun sudah tua, kata Rasulullah. Nah, tentang anak, tapi kan Rasulullah 50 tahunan tuh ya, kita lihat aja kayak bule-bule orang Arab 50-an tuh kan masih gagah banget ya teman-teman, masih keren, cool. Nah, terus tentang anak-anakmu adalah anak-anakku juga, kata Rasulullah. Dan ini mengajarkan kita untuk membangun hubungan atas dasar kejujuran identitas sejak awal. Apa poin yang bisa kita dapatkan dari sini, teman-teman? Sebelum menikah itu kita harus mengasih tahu lah kelemahan-kelemahan kita. Janganlah kita kayak membagus-baguskan semua. Nah, itulah kenapa ada proses yang namanya ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bukan beli kucing dalam karung ya, teman-teman. Justru di sesi ta'aruf itulah semua hal kekurangan-kekurangan kita dikasih tahu ke calon pasangan kita, dikasih tahu, aku ini misalnya tidurnya ngorok misalnya kayak gitu, kamu nggak apa-apa nggak kayak gitu. Nah, dikasih tahu kayak gitu. Atau aku ini agak-agak sedikit malas mandi, kamu nggak apa-apa nggak gitu, misalnya kayak gitu misal ya. Bahkan ada kata Mbak Pipit kemarin ya, temennya yang atau yang dicomblanginnya ya, beliau tuh jadi mak comblang. Terus ada pas calon pasangan, si ceweknya itu mengajukan 100 pertanyaan ke si laki-laki karena saking mau mengetahui itu. Jadi saling tukeran 100 pertanyaan gitu. Dan juga dikasih tahu tadi ya, misalnya aku nanti kalau udah menikah nggak mau tinggal di rumah mertua, kamu gimana gitu. Atau aku kalau misalnya berhenti bekerja nanti nggak ada yang ngasih ke orang tuaku, jadi gimana ya, apa kamu sanggup ngasih orang tuaku juga. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika mau menikah yang harus diobrolin lebih dalam itu bukan terkait dengan teknisnya, bukan terkait gedungnya gimana, nanti mau joget apa di sana, nanti mau game apa di sana, enggak, nanti cateringnya gimana. Sebenarnya enggak itu guys, bukan secara teknis, tapi kehidupan after menikahnya itu. Nah, kamu deal nggak, aku tuh kayak gini loh orangnya, kamu deal nggak? Nah, nggak cuman si cewek sama cowok, kan nanti ada perantara ya teman-teman, nggak boleh si cewek sama cowok berdua doang. Gak cuman dari pihak itu langsung, misalnya si cewek nanya si cowok langsung, tapi ada perantara di situ ya. Nah, nggak boleh kayak gitu doang, tapi harus ada mak comblang atau wali yang jadi mata-mata. Jadi cerita Mbak Pipit kemarin, beliau itu langsung walinya, yaitu ayahnya langsung yang turun ke desa suaminya. Nah, jadi langsung dicari tahu suaminya tuh gimana, dari tetangga-tetangganya tanpa sepengetahuan si suaminya, dari teman-temannya tuh gimana. Jadi kalau misalnya langsung ngomong sama orangnya kan ada kemungkinan kayak dibagus-bagusin, tapi kalau dengan orang-orang di sekitarnya, itulah karakter dia sehari-hari, jadi tahu itu. Jadi
Jadi udah tahu kan, oh aku tahu kamu kayak gini, baik itu dari jawaban kamu langsung atau dari orang-orang sekitarmu, dan kamu juga sebaliknya begitu. Sepakat nggak kita sama-sama kayak gini, mau nggak saling menerima kekurangan kayak gitu, mau nggak saling melengkapi. Nah itu ta'aruf. Tapi kalau misalnya pacaran atau ta'aruf jadi-jadian ya, ta'aruf yang bukan ta'aruf ya, itu dominannya adalah ke konsepnya, ke teknisnya ya, mau nikah di mana, budgetnya seberapa dan sebagainya. Boleh sebenarnya bahas itu, cuman jangan jadikan itu sebagai hal yang utama sehingga lupa kita membicarakan setelah menikah itu bagaimana. Itulah kenapa banyak terjadi perceraian gitu ya teman-teman. Terus pertanyaan itu apaan aja ya, banyak banget. Nah itulah banyak banget ya, versi dia masing-masing lah yang dia buat, karena belum kenal sama diri sendiri. Ayo iyalah, konsep pramedia gitu ya teman-teman ya. Boleh next apa ya. Oke, kecerdasan di Hudaybiyah. Nah ini kenapa beliau itu dikatakan kritis dan juga solutif ya teman-teman. Jadi di tahun 6 Hijriah ya, pada saat itu ya, oke. Para pasukan kaum muslim itu datang dari Madinah, niatnya mau umroh ke Mekah. Udah pakai ihram, udah niat mau umroh gitu. Tapi di tengah jalan dihadang sama musuh-musuh Islam. Nah di situ mereka nulis perjanjian Hudaybiyah. Nah di isi perjanjian Hudaybiyah itu, kalau misalnya orang musyrik ya, orang-orang kaum musyrik itu mau masuk Islam itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang Islam mau masuk ke agama mereka, orang-orang musyrik itu boleh. Nah itu salah satu perjanjiannya. Itu kan nggak adil ya. Dan mereka tuh juga dicegat di situ, nggak bisa ngelakuin umroh. Jadi mereka harus berbalik arah. Jadi mereka tuh berbalik arah dalam keadaan kecewa. Pertama, mereka itu nggak bisa masuk Mekah. Kedua, mereka juga kecewa dengan isi perjanjiannya kayak gitu. Mereka tuh udah termenung lah sambil kayak loyo lesu kayak itu rombongan kaum muslim itu kan, karena udah semangat banget gitu. Terus juga ngerasa nggak adil dengan perjanjian itu, tapi mau nggak mau harus disetujui karena pada saat itu kaum muslim itu kayak lemah lah, nggak bisa masuk ke sana gitu. Nah terus syaratnya teman-teman, kalau misalnya kita mau berumroh nih tiba-tiba batal di tengah jalan, itu harus tahallul. Tahallul tuh sebenarnya ketika selesai umroh, rangkaian umroh harus tahallul. Tahallul tuh potong rambut ya, potong rambut. Pertama memang harus tahallul. Kedua, kalau misalnya batal umrohnya di tengah-tengah, itu karena tadi ya disegat gak jadi banget gitu, itu harus nyembelih unta. Pada saat itu unta berarti ya, nyembelih unta. Nah para kaum muslim ini, mereka tuh udah saking ngeblanknya perintah Rasulullah untuk tahallul dan motong kurban ini itu nggak terlaksana sama mereka. Jadi mereka tuh kayak ngonyor aja kayak gitu, kayak lagi lesu gitu kan, yang ngeblank kayak gitu loh. Nah jadi dikasih tahu Rasulullah berkali-kali nggak ada yang nyembelih kurban. Jadi Rasulullah nih masuklah ke tenda Ummu Salamah. Ummu Salamah turut mendampingi, ikut juga. Terus Rasulullah minta pandangan sama Ummu Salamah, gimana ini, aku sudah ngasih tahu bahwasanya perintah Allah tuh harus seperti ini kan, harus tahallul sama harus menyembelih kurban. Kata Ummu Salamah, nah ini ada pesan psikologisnya juga. Kalau misalnya seseorang itu lagi emosi ya, lagi terbawa emosi, bukan verbal yang kita kasih tapi tindakan kayak gitu. Jadi saran Ummu Salamah adalah keluar dari tenda ini, langsung lakukan penyembelihan dan juga tahallul di depan mereka. Nah benar, terbukti omongan Ummu Salamah terbukti ketika Rasulullah. Jadi jangan ngomong sepatah kata pun lagi kayak itu. Nah itu, jadi Rasulullah keluar dari tenda, langsung Rasulullah tahallul dan juga nyembelih kurban. Dan di situ langsung tersadar semua kaum muslimin, gak enakan jadi langsung tahallul semua, langsung berkurban semua. Jadi nggak melanggar perintahnya Allah ya. Jadi teman-teman gitu. Jadi action speaks louder than words. Jadi maksudnya tindakan tuh punya pengaruh besar daripada sekedar kata-kata kayak gitu. Kayak misalnya aja ya, kayak misalnya ini di kantor ada adik magang, dia ngelakuin salah, misalnya salah di ini nggak ditaruhnya sign here gitu, misalnya gitu. Nah udah Oni peringatkan berkali-kali masih nggak, dia Oni ambil sendiri, Oni taruh sign here, udah itu dia nyontoh, oh iya ini salah berarti kayak gitu. Nah itu contoh kecilnya teman-teman. Jadi
ketika orang itu terlarut emosi ya, jangan terlalu banyak verbal, udah diem aja, diem, 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 diem. Jangan tidur. Nah gitu, lanjut Ate, slide terakhir ya kayak ini ya. Nah jadi teman-teman, Ummu Salamah ini kan umurnya paling panjang ya dibandingkan istri-istri Rasulullah yang lain. Umurnya beliau hidup kurang lebih 90 tahun. Bayangin, dari sebelum hijrah ke Madinah kan, beliau ikut hijrah ke Habasyah tadi, ke benua Afrika ya. Nah, terus hijrah ke Madinah juga beliau ikut sampai zaman Muawiyah, Umayyah, sampai zaman Umayyah, sampai Yazid bin Muawiyah memimpin, sepanjang itu umurnya 90 tahun, kurang lebih 90 tahun. Nah, dan langsung aja hikmah dan keteladanan yang bisa kita ambil ya dari Ummu Salamah itu, pertama, Ummu Salamah itu membangun cinta berdasarkan keimanan. Mengkaji sirah Ummahatul Mukminin adalah ibadah untuk memupuk iman. Nah, itu tadi ya. Jadi agar iman kita tuh semakin tinggi, maka kita harus banyak belajar sejarah. Jadi kita tuh benar-benar tahu bagaimana pengimplementasian Islam yang sesungguhnya. Kalau sekarang kan nggak tergambar ya gimana. Nah, untuk tahu kita harus belajar sejarah. Terus juga beliau mengajarkan kedermawanan dan juga kesabaran. Kedermawanan beliau itu ya ringan tangan untuk menolong orang lain, terus juga membagikan hartanya. Beliau juga sabar kan, selama 1 tahun beliau dipisahkan sama anak sama suaminya, tapi tetap bersabar dengan jerih payahnya, dengan doanya. Itu akhirnya Allah memberikan kesempatan mereka untuk berkumpul kembali. Dan juga beliau itu salah satu simbol kecerdasan bagi wanita. Jadi kayak cerita yang tadi ya, Rasulullah minta pandangan sama Ummu Salamah. Nah, berarti kita juga sebagai perempuan harus bisa seperti itu. Gitu, jangan sampai ketika nanti pasangan kita nanya saran terus kita kompor-komporin. Misalnya ada saudara suami kita mau minjem duit terus kita kompor-komporin, gak usah, dia tuh udah jahat sama yang kayak, jangan lah ya teman-teman, karena biasanya kan suami tuh ngikut gimana istrinya. Ya gitulah ya teman-teman, pasti bisa terbayang lah kalau misalnya istrinya sering ngomporin, nanti suaminya berbeda sifatnya jadi berubah ke keluarganya. Nah, kita jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa memberikan pandangan yang solutif, yang juga POV-nya dari Islam gitu. Jadi harus bisa jadi sakinah tadi, jadi ketenangan bagi suami, jadi rumah, jadi teman diskusi ya. Nah, gitu ya. Dan beliau tuh pandangannya kritis dan bijak ya, dan juga wanita yang sangat dihormati dalam Islam. Jadi sebelum beliau masuk Islam pun beliau sudah jadi keluarga yang sangat dihormati. Jadi Hind itu ya, FYI-nya teman-teman, kalau yang namanya Hindun di zaman dulu itu adalah nama-nama anak-anak bangsawan ya. Begitu juga dengan Hindun yang makan hati Hamzah. Nah, kalau namanya Hind itu bangsawan, karena Hind itu seingat Oni itu adalah salah satu daerah di arah India yang dia tuh punya kekayaan alam apa gitu ya. Nah, itulah pokoknya. Jadi yang namanya Hind itu pasti anak-anak yang terhormat, anak-anak bangsawan. Nah, Hindustan, betul, Hindustan. Hindustan tuh apa ya, kemarin punya apa ya Hindustan? India. Negeri India berharga. Oh ya. Nah, di situ negeri penghasil pedang berharga tinggi. Tapi di sini tulisannya As-Saif Al-Hindi. Mungkin berubah namanya jadi Hindustan ya. Jadi negara penghasil pedang berharga tinggi, Hind. Nah, jadi mengira Hindun atau Hind. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kisah Ummu Salamah hari ini. Boleh Oni kembalikan lagi ke Aka. Terima kasih. Wah, gomaksudnya Oni. Thank you so much atas kisahnya ya tentang Ummu Salamah ini sendiri. Luar biasa sih. Aku diajak kayak time travel ke masa daripada Ummu Salamah. Jadi Makkah, Habasyah, sampai ke Madinah, sampai ke zaman Yazid bin Muawiyah, itu luar biasa banget sih ya. Kalau kita runutkan dari umur-umurnya Ummu Salamah. Kumapta Ondi, kumapta. Oke guys, karena ini kan Oni udah romantis banget nih ya. Ini, wah, bener banget sih kata Oni gitu ya. Bosannya kita tuh harus bagaimana pentingnya belajar siroh gitu ya. Karena kan tentang Islam itu sendiri kan nggak hanya terkait dengan fikih, tentang ibadah dan sebagainya. Siroh-siroh juga itu salah satu hal yang patut banget untuk kita pelajari ya. Nah, aku tuh pengen nanya nih, lebih kepada
sebelum ke Oni gitu ya, aku tuh pengen nanya feedback ke teman-teman. Gimana nih respon teman-teman after ngedenger siroh daripada Ummahatul Mukminin? Boleh siapa dulu nih? Ada Kak Fadila Rismaya, ada Kak Rizka, ada dan juga Ate. Kak Fadila lagi stay nggak di tempat? Boleh open mic Kak Fadila? Halo. Iya Kak, Ya, gimana nih Kak, setelah Kakak mendengar kisahnya Ummu Salamah ini sendiri, bagaimana pandangan Kakak? Apakah ada suatu insight yang Kakak dapatkan ataupun reminder lah untuk diri Kakak? Gimana nih Kak? sangat banyak ya saya yang Fadila sendiri rasai setelah mendengar kisah Ummu Salamah ini. Karena ya benar-benar di zaman sekarang tuh kita sulit sekali mendapat contoh-contoh yang benar-benar eh, gimana ya, benar-benar teladan gitu. Ya benar-benar sepakat, sepakat sih. Terus Kak, hal baik apa nih yang bisa mungkin Kakak dapatkan daripada kisahnya Ummu Salamah, terus pengen banget nih diterapkan gitu kan. Dia kan sama Oni kan udah disampaikan hikmah-hikmahnya, bagaimana perjalanan hidupnya gitu kan. Nah, kira-kira hal baik apa sih yang bisa kakak dapetin gitu ya, dan pengen banget kakak implementasikan dalam kehidupan kakak. Yang pengen banget Fadila sendiri terapin itu jadi perempuan yang tenang sih. Wah, asli, Karena serius sih itu. zaman karena zaman sekarang bener gimana ya Kak, perempuan itu memang banyak kerjaan gitu kan. Jadi lebih capek mungkin banyak rumah tangga hancur itu salah satu itu ya. Nggak jadi perempuan yang tenang, kita nggak bisa buat suasana rumah itu yang nyaman gitu. Itu aja sih Kak. Ah, Masya Allah, sepakat, 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 sepakat ya. Kuncinya itu adalah emang tadi ya sakinah ya, tenang itu sendiri gitu ya. Maksudnya emang jadi orang yang tenang di era yang dardedor gitu ya, in this economy asik gitu Ya ya. bener banget. Itu kayaknya susah banget gitu ya. Kita harus dituntut untuk jadi orang yang begini, begitu, begini, begitu sampai lupa gimana nih seharusnya kita sebagai perempuan itu sendiri gitu ya. Iya bener sekali. Sepakat. Berarti sepakat ya Kak Fadila ya untuk bahwasanya Ummu Salamah ini bisa loh kita jadikan sebagai role model kita. Walaupun memang kita berbeda zaman gitu. Iya Kak. Sip, thank you Kak Fadila. Semoga apapun yang tadi Kak Fadila inginkan menjadi wanita yang sakinah, Allah mudahkan ya Kak Fadila ya. Kalau pengen Amin. belajar menjadi yang sakinah dan mawadah warahmah, boleh banget nanti hubungi aja tim Tinol. Kan tim Tinol kan punya guru-guru dari itu kan, ada yang bisa mencomblangin gitu kan. Kan di sini semuanya jomblo nih. Bisa Masih banget jauh tuh loh Kak nanti. umurnya. Eh, Soalnya udah masih 19. nggak apa, nggak apa. Kan kita bersiap itu nggak harus menunggu waktu yang tepat gitu kan. Dari sekarang juga bisa gitu. Aduh, aku ngomong begini padahal juga sama sih, belum belajar. Maka ya tadi kita belajar bareng-bareng ya Kak Fadila ya. Thank you Kak Oke Fadila. ya. Nah, aku pengen denger juga nih feedback dari Kak siapa nih? Kak Rizka. Kak Rizka, apakah lagi stay di Zoom? Halo Kak Rizka, apakah stay di Zoom? Oke, kayaknya Kak Rizka lagi mana nih? Apa nih, apa nih? Oh, lagi nggak bisa. Oke, Kak Rizka. Boleh dong nanti Kak Rizka, boleh kabarin. Oh ya, aku lupa mau nanyain. Lupa nanya ini nih kan. Tadi kan kalau Oni itu aku taunya Oni itu dari Palembang nih ya. Terus Ate dari mana teh? Iya, Kak. Ate dari mana nih domisilinya boleh Mbak, dong. Palembang, Kak. Eh, Juga. Palembang. Oke, sip. Kalau Kak Rizka boleh sambil diketik domisili atau tinggalnya asalnya dari mana? Boleh ya Kak Rizka. Dan Kak Fadila boleh dong sekali lagi open mic kita. Kira-kira Kak Fadila dari mana nih Kak Fadila? Dari Sumatera Utara di Medan ya Kak.
Oh Tapi my lebih God. tepatnya di tebing tinggi ya. Oh my God. Jauhnya. Sumatera Utara. Saya juga baru ikutin Tinol baru-baru aja sih. Wah, welcome, welcome, welcome. Salam kenal ya Kak Fadila ya. Iya, Dari salam kenal juga Kak. ya dari Sumatera Utara, tebing tinggi. Aku sering dengar daerahnya aja sih, belum sempat ke sana. Next ya, nanti ke sana. Ini Kak Oke. Fadila tak tahu tinggal dari mana Kak Fadila? Dari kalau nggak salah saya tahu dari siapa? Kak Jen ya. Saya nengok Oh, di eh, sosial media dia gitu. oh alah, iya iya iya. Kak Jean ya, kalau di Tino tuh kita panggilnya Ninya Jean, gitu ya. Wah mantep sih ya Kak Fadila. Kak Fadila di Iya, sana masih sekolah atau gimana? udah tamat sekolah sih 1 tahun yang lalu. Wah, Insya Allah. Sip, Kak, mantap. Salam kenal ya Kak Fadila ya. Iya Welcome Kak, di sama-sama. titik nol. Semoga titik nol bisa menjadi ruang dan juga wadah untuk Kakak bertumbuh dan bisa menjadi seorang Amin. wanita yang sakinah. Hihi. Ya kan, itu kan adalah satu poin yang sangat dimimpikan oleh setiap kita gitu kan. Karena di sekarang kan kita nggak punya role modelnya gitu ya kan. Seperti yang Kak Fadila kasih tahu. Nah, Oni dari Palembang, Ate dari Palembang, Kak Rizka nanti boleh ya kita kenalan-kenalan. Kalau aku sendiri aku dari Banten guys. Aku dari Serang Banten, Pulau Jawa. Jadi kita berbeda pulau, tapi nggak apa-apa, berbeda pulau. Yang penting kita tetap satu visi gitu ya, visi dan misi ya gitu. Kembalinya apa? Kembalinya Islam secara kafah. Waduh, menyeluruh ya guys ya, karena kan tadi kita nggak punya role model, berarti kita harus menerapkan bagaimana Islam itu sedang menyeluruh. Ya walaupun ini zaman gitu ya. Oke, yang terakhir kan kata Ih lupa, aku di mute. Maafin, maafin. Aku udah ngomong panjang lebar. Ya tadi kan makasih ya Kak Fadila ya, udah kenalan juga. Boleh karena Kak Rizka nggak bisa, boleh ke Ate ya yang terakhir. Ate boleh dong ngasih feedbacknya. Gimana nih? Jadi kan Ate di awal ngasih tahu bahwasanya Ate kan belum terlalu kenal gitu kan. Dan sekarang setelah Oni jabarkan, Oni ceritakan, gimana nih? Apa yang Ate dapatkan? Kalau dari Ate, kalau dari Ate setelah mendengar kisahnya tadi ya, itu banyak banget sama kayak Mbak Fadila tuh banyak banget pelajaran yang bisa didapetin. Apalagi tadi pas Oni bilang ya tentang apa tuh nah, cara cara Ummu Salamah menghadapi eh, ujiannya kayak gitu ya itu tuh benar-benar walaupun dia tuh nggak kayak mana ya kayak misalnya tadi tuh kan nggak ada fasilitas untuk mengabari suaminya tetapi dia tuh berusaha untuk terus berdoa berikhtiar sehingga Allah bolak-balikan hati seseorang itu tuh benar-benar hal itu yang membuat hati tuh benar-benar itu banget apa berpesan banget kayak gitu kalau Allah bisa membalikkan hati seseorang jadi selalu libatin Allah kurang lebih gitu Aka. Wah, definisi yang selalu melibatkan Allah di setiap keadaan ya, mantap. Ate, tadi kan aku juga nanya ke Kak Fadila gitu ya, Ani ya, bahwasanya apa sih yang bisa kita relatekan? Nah, kalau dari Ate, dari ceritanya Ummu Salamah ini sendiri, apa nih yang bisa Ate implementasikan dalam kehidupan Ate gitu, yang menjadi kayak, oh aku pengen deh kayak Ummu Salamah, aku pengen nerapin nih di kehidupan aku. Apa tuh? Ate pengen menerapinya sifat tenangnya dalam menghadapi persoalan hidup. Masya Allah. Bismillah ya. Bismillah ya. Bisa terwujud. Iya, benar, benar, benar. Amin, amin, amin. Lagi-lagi tenang ya. Tenang itu emang definisi yang mahal tapi sulit ya didapetin ya. Bener banget. Oke, Ate terima kasih. Tadi Kak Fadila juga bilang tentang pengen jadi wanita yang tenang. Ate juga pengen jadi wanita yang tenang.
Terus ya tentu saja aku juga pengen jadi orang yang tenang. Haha, tenang gak tuh? Apalagi sebagai WNI ya kan kita harus tenang menghadapi segala der-der-dernya hidup kita. Oke, karena ini juga udah semua ya aku tanya feedbacknya mungkin dari kita ke sesi selanjutnya gitu ya. Iya teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau cerita atau gimana? Kak Fadila ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan atau mau yang lainnya? Adakah? Oni, Enggak Kak ada sih Oni. Kak, cukup paham. Oke, Makasih ya Kak Alhamdulillah. Eni. Iya. Iya, oke. Terima kasih Kak Fadila juga, Ate juga, Kak Rizka, Oni juga terima kasih banget. Tapi sebelum itu aku pengen dapet closing lah ya dari Oni. Sebelum kita tutup, Oni boleh dong kasih closingan dulu untuk menutup kisah daripada Ummahatul Ummu Salamin. Silakan. Oke, closingnya Oni berupa rangkuman aja ya. Rangkuman apa aja yang bisa kita teladani dari Ummu Salamah. Biar teman-teman ingat lagi. Jadi teman-teman sebagai seorang perempuan, kita harus bisa menjadi wanita yang tenang ya dalam menghadapi semua hal ihwal dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus berani menyuarakan kebenaran ya. Berani untuk bisa memegang prinsip kita di tengah keterasingan kita saat ini. Terus yang ketiga, kita juga harus sabar dalam ujian ya. Tentunya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan ya. Terus juga teman-teman kita nggak boleh pelit dengan harta, kita harus berdermawan dengan apalagi untuk dakwah ya. Teman-teman jangan hitung-hitungan untuk kajian. Mau kajian ya itulah duit kita tuh memang untuk itu untuk kita pergi kajian, untuk kita naktir teman kita misalnya kayak gitu ya. Ya untuk memfasilitasi kita kajian, untuk ikut Zoom kayak gini gitu. Dan teman-teman yang terakhir ya, jadilah wanita yang cerdas untuk membangun umat ya, dan itu harus kita iringi dengan belajar dan juga memperkuat ibadah ritual kita. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita semua ya teman-teman. Itu aja Kak. Oke, Oni, wah Masya Allah. Jadi teman-temannya ingat ya ada 5 reminder yang perlu kita pegang dan juga dari hikmah-hikmah kehidupannya Ummu Salamah sendiri bisa kita jadikan, kita relatekan, implementasikan dalam kehidupan kita. Dan kalau dari aku sendiri ya benar dia teman-teman segala hal baik pasti apapun yang lakukan ataupun apa yang ingin teman-teman lakukan yang diharapkan ataupun yang lain sebagainya itu semua pasti dimudahkan gitu ya. Karena apa di dalam Quran itu ada hal jazaul ihsan ilal ihsan. Segala hal baik dan tentu saja itu akan berakhir dengan baik gitu. Jadi intinya kalau teman-teman mau berbuat baik apapun rintangannya, kalau memang itu tujuannya untuk Allah, insya Allah pasti akan dimudahkan gitu guys. Nah, karena ini udah pukul 21:39 WIB. Kita WIB semua ini ya. Aku juga WIB gini ya. Terus nah 21:40 nah. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sharing tokoh muslimah pada malam hari ini. Tapi sebelum itu aku mau reminder teman-teman bahwasanya di titik nol ini banyak banget ya programnya. Jadi silakan untuk ikutin, pantengin buat Kak Fadila ataupun Kak Rizka. Kalau belum masuk grupnya boleh banget nanti bisa DM ataupun kontak-kontak tim Tinol ya. Biar nanti bisa ikut tahu gitu ya apa aja itu agenda dari. Dan aku mau infoin juga bahwasanya kita tiap Sabtu malam Ahad itu kita ada open discussion yang dimana di situ kita bisa bebas sharing apapun, mau nanya apapun, mau curhat, mau apa terserah di situ ya. Jadi gunain aja grup titik nol itu sebagai ruang buat teman-teman ya, ruang aman dan nyaman lah ya gitu. Dan juga insya Allah nanti tanggal 16 ya, Oni Ate ya. Nanti akan ada sharing ya, sharing di Tinol. Itu juga kita akan ngebahas tentang, tahu kan lagunya, foto kita blur. Nah, tapi itu kan kita bukan ngebahas tentang foto guys. Kita akan ngebahas tentang kehidupan kita yang suka blur ini gitu loh. Kadang menerawang-nerawang. Nah, di situ nanti kita akan bahas bedah tuntas, bedah lebih dalam bagaimana dari perspektif Islam. Jadi silakan stay tune terus ya, ikutin terus, pantengin terus baik grup ataupun Instagram dari titik nol. Oke teman-teman, aku cukupkan untuk malam hari ini. Terima kasih
kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu dan juga kuotanya. Kepada Oni juga aku mengucapkan kamsahamnida Oni, kamsahamnida. Besok-besok kalau ke AT ini bahasa Filipina gimana ya ngomongnya ya. Nah, kamsahamnida teman-teman semua. Next kita ketemu lagi di sesi-sesi sharing ya. Oke, aku tutup dengan sama-sama kita mengucapkan istighfar 3 kali, doa kifaratul majelis dan juga alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku Aka Rohma memohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih juga Ate. Kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Selamat istirahat, jangan lupa mimpi indah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Foto warahmatullahi dulu gak sih? wabarakatuh. Oh iya. Foto dulu dong. Boleh Saya on reaction. Boleh buat teman-teman yang nggak bisa on cam boleh reaction ya. Kita foto-foto. Jempol. Bebas Oke, aja. Ate siap ya Ate ya. Oke, aku aba-aba ya guys. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Ih, sama lagi. Ya, emang satu hati ya. Iya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much semuanya. See you next time. Bye-bye. Terima kasih Kak Dila, Kak Rika, Ate dan Aka. Ya, terima Assalamualaikum. kasih juga. Waalaikumsalam. Izin live ya.